Sebuah proyek mata uang kripto terdesentralisasi telah membuat langkah signifikan dalam perjalanannya menuju penerapan mainnet secara penuh. Tim sebelumnya telah menetapkan tonggak penting. Transisi ke open mainnet akan terjadi setelah 15 juta pionir menyelesaikan proses Know Your Customer atau KYC dan berhasil bermigrasi ke mainnet sebelum 31 Januari 2025. Pada awal tahun ini, Pi Network melaporkan kemajuan yang sangat baik. Pengembang menginformasikan bahwa 15 juta pengguna telah menyelesaikan proses verifikasi KYC. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, setuju dengan tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Tayangan kali ini, admin mengajak sahabat pionir semua untuk senantiasa memantau perjalanan proyek Pi Network yang saat ini sudah saatnya memasuki jaringan terbuka. Sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh pemilik proyek Pi Network bahwa peluncuran jaringan terbuka semoga tidak bergeser di kuartal 1 tahun 2025 ini. Akan tetapi sebagaimana biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network. Sahabat Yasdar, perjalanan proyek Pi Network saat ini berada di fase transisi di mana menuju peluncuran jaringan terbuka yang dinanti-nanti oleh jutaan pionir di seluruh dunia, di mana hal ini merupakan momentum terbaik sebagai kemenangan pionir dan kemenangan proyek Pi Network. Berbicara mengenai jaringan terbuka Pi Network, ada banyak kemajuan sekaligus tantangan dan jalan ke depan. Pi Network, sebuah proyek mata uang kripto terdesentralisasi, telah membuat langkah signifikan dalam perjalanannya menuju penerapan mainnet secara penuh. Tim sebelumnya telah menetapkan tonggak penting transisi ke open mainnet akan terjadi setelah pemenuhan syarat kelayakan 15 juta pionir menyelesaikan KYC dan 10 juta pionir migrasi. Saat ini, tim inti melaporkan kemajuan yang sangat baik. Lebih daripada 15 juta pionir menyelesaikan verifikasi KYC dan hampir 10 juta pionir menyelesaikan migrasi. Tentunya, hal ini akan semakin mempersempit jarak mainnet tertutup kepada jaringan terbuka. Akan tetapi, terlepas daripada pencapaian ini, tantangan tetap ada. Sebagian pengguna menghadapi penolakan KYC yang menimbulkan kekhawatiran dalam komunitas. Untuk mengatasi masalah ini, Pi Network telah memberikan panduan tentang bagaimana pengguna yang terdampak dapat memperbaiki aplikasi mereka, termasuk opsi untuk memperbarui detail mereka, mengajukan banding atas penolakan, atau mencari bantuan melalui saluran resmi proyek Pi Network. Di sini kita akan berbicara mengenai apa itu KYC.
KYC atau Know Your Customer adalah proses verifikasi yang memastikan identitas pengguna secara sah. Proses ini penting dalam ekosistem mata uang kripto untuk mencegah aktivitas penipuan seperti pencucian uang, pencurian identitas, dan pendaftaran massal yang menggunakan bot. Untuk Pi Network itu sendiri, tentunya verifikasi KYC sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, ini memastikan keadilan. Hanya pengguna yang betul-betul 100% manusia sungguhan yang dapat menambang Pi. Mencegah bot otomatis mengumpulkan token dalam jumlah besar. 2. Ini meningkatkan keamanan, memverifikasi pengguna, membantu mencegah akun duplikat atau akun palsu yang dapat mengganggu jaringan. 3. Ini selaras dengan standar peraturan. Banyak pemerintah mengharuskan mata uang kripto untuk mengikuti langkah-langkah kepatuhan untuk melindungi pengguna dan sistem keuangan. Tentunya hal ini akan berdampak kepada kemajuan dalam migrasi mainnet jaringan Pi. Pi Network telah berupaya menuju desentralisasi penuh, di mana pengguna dapat dengan bebas mentransfer dan menggunakan koin Pi mereka dalam jaringan terbuka. Tim inti menguraikan peluncuran mainnet 2 fase, antara lain, pertama, jaringan utama tertutup atau masa tenggang. Selama fase ini, pengguna harus menyelesaikan proses KYC mereka. Pengguna yang dimigrasikan dapat mengakses mainnet Pi tetapi dalam lingkungan tertutup, mencegah transaksi eksternal. Sasarannya adalah untuk memperoleh setidaknya 15 juta pengguna terverifikasi sebelum beralih ke jaringan terbuka. Kemudian yang kedua, jaringan terbuka atau desentralisasi penuh. Setelah tujuan migrasi tercapai, Pi Network akan mengizinkan transaksi tanpa batas. Pengguna dapat berinteraksi dengan blockchain eksternal dan bursa mata uang kripto lainnya. Menurut beberapa pembaruan terkini, Pi Network saat ini telah mencapai tingkat kemajuan yang signifikan. Antara lain, 1. Lebih dari 15 juta pengguna telah berhasil melewati verifikasi identitas atau KYC. 2. Hampir 10 juta pengguna telah bermigrasi ke mainnet. Hal ini bisa kita lihat di Explore Pi, di mana di sana sekarang sudah tembus kepada angka 9.300.000-an. 3. Tim inti terus mendorong pengguna yang tersisa untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mereka sebelum transisi akhir. Kemudian yang keempat, tantangan dalam verifikasi KYC dan keluhan pengguna. Ini meliputi beberapa pionir yang mendapatkan status KYC masih dalam peninjauan. Yang kedua, status KYC tentatif, bahkan yang lebih parah adalah status KYC yang tertolak. Akan tetapi, core team telah memberikan sinyal yang cukup kuat bagi para pionir yang mengalami masalah-masalah tersebut. Di antaranya, untuk mereka yang mendapati status KYC tertolak, tentunya masih bisa melakukan upaya banding untuk menyesuaikan hal apa saja yang perlu diperbaiki. Meskipun saat ini banyak kemajuan yang dicapai, banyak pengguna mengalami kesulitan dalam menyelesaikan KYC. Kenapa hal ini penting? Karena walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, banyak pengguna mengalami kesulitan dalam menyelesaikan KYC. Dan beberapa di antaranya mereka para pionir ditolak mentah-mentah dengan alasan umum penolakan KYC yang meliputi beberapa hal antara lain. 1. Ketidakcocokan nama. Jika nama yang diajukan tidak sesuai dengan dokumen identitas resmi, permohonan tersebut tentunya mendapat penolakan. Pengguna yang mengubah nama resmi, menggunakan nama panggilan, atau memiliki kesalahan ejaan kecil dalam rincian pendaftarannya seringkali menghadapi kegagalan verifikasi KYC. Kemudian yang kedua,
pengajuan kualitas video yang kurang baik untuk pemeriksaan keaktifan. Proses KYC melibatkan pemeriksaan keaktifan yang mengharuskan pengguna untuk mengirimkan video pendek sebagai bukti bahwa mereka adalah 100% manusia sungguhan. Nah, pada bagian inilah terjadi banyak masalah. Jika video terlalu gelap, buram, atau tidak memenuhi persyaratan, sistem mungkin menolaknya. Kemudian yang ketiga, mendapati beberapa akun atau pengajuan duplikasi. Pi Network menerapkan kebijakan satu orang, satu akun untuk menjaga keadilan. Pengguna dengan banyak akun atau ketidakkonsistenan dalam aplikasi beresiko didiskualifikasi. Kemudian yang keempat, dokumen identifikasi yang kadaluarsa atau tidak dapat terbaca oleh sistem. Hal ini berhubungan dengan dokumen yang kadaluarsa, rusak, atau tidak tersimpan dengan benar dapat mengakibatkan kegagalan verifikasi secara utuh. Bagaimana pengguna dapat memperbaiki masalah KYC? Nah, di sini sahabat, untuk membantu pengguna yang terkena dampak, Pi Network telah menguraikan solusi. Antara lain, 1. Memperbarui informasi pribadi. Pengguna yang namanya tidak sesuai dengan ID mereka dapat menggunakan sejumlah kecil file untuk memperbarui nama mereka dalam aplikasi. 2. Mengajukan banding. Jika pengguna yakin penolakan KYC mereka adalah kesalahan, mereka dapat mengajukan banding melalui portal halaman dan dukungan KYC resmi Pi Network. Banding memungkinkan pengguna untuk mengirimkan kembali identifikasi dan verifikasi keaktifan mereka. Kemudian yang ketiga, mencari bantuan melalui jalur resmi Pi Network telah menyarankan agar pengguna mencari bantuan melalui grup Telegram resmi atau sistem dukungan dalam aplikasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengguna yang terkena dampak dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapati status lulus KYC dan bermigrasi ke Mainnet. Praktik terbaik untuk migrasi yang lancar untuk menghindari komplikasi dan memastikan verifikasi berhasil. Pengguna harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. 1. Pastikan pengiriman video berkualitas tinggi. Gunakan lingkungan yang cukup terang saat merekam pemeriksaan keaktifan. Pastikan kamera fokus dengan benar untuk menghindari keburaman. Kemudian yang kedua, selesaikan semua langkah daftar periksa Mainnet. Pengguna harus menyelesaikan setiap langkah daftar periksa Mainnet di aplikasi Pi Network sebelum migrasi. Kemudian yang ketiga, tanda tangani pengakuan token sebelum mentransfer Pi ke Mainnet. Pengguna harus menandatangani perjanjian pengakuan token yang mengkonfirmasi pemahaman mereka tentang kebijakan Pi Network. Kemudian yang keempat, periksa pembaruan secara berkala. Pi Network sering merilis pembaruan mengenai KYC dan kemajuan migrasi. Pengguna harus tetap mendapat informasi melalui pengumuman resmi. Sahabat Yasdar, apa yang selanjutnya untuk jaringan Pi? Perjalanan Pi Network menuju desentralisasi penuh hampir selesai. Sekali lagi, hampir selesai. Dengan lebih dari 9.300.000 pengguna yang bermigrasi dan 15 juta lebih yang terverifikasi KYC, transisi ke Open Mainnet sudah di depan mata. Namun, pencapaian ambang batas 10 juta pengguna yang bermigrasi melalui 15 juta KYC tetap penting. Setelah jaringan terbuka diluncurkan, pengguna akan dapat dengan bebas memperdagangkan, mentransfer, dan menggunakan Pi Coin di luar ekosistem tertutup. Blockchain Pi Network akan terintegrasi dengan platform lain, memungkinkan adopsi yang lebih besar. Kemudian, nilai sebenarnya Pi Coin akan ditentukan oleh kegunaannya setelah peluncuran jaringan terbuka. Untuk saat ini,
fokusnya tetap membantu lebih banyak pengguna menyelesaikan KYC dan bermigrasi sebelum transisi berakhir, yaitu 31 Januari 2025. Sebagai kesimpulan, di sini kita dapat mengambil beberapa poin penting yang harus menjadi pegangan semua pionir. Fi Network telah membuat kemajuan yang patut dipuji dalam meluncurkan Open Mainnet-nya. Dengan jutaan pengguna berhasil memverifikasi dan bermigrasi ke Mainnet, namun tantangan seperti penolakan KYC telah memperlambat proses bagi beberapa pengguna. Maka di sini admin menyarankan dengan mengikuti panduan Fi Network, memperbarui detail, mengajukan banding atas penolakan, dan memastikan pengiriman berkualitas tinggi, pengguna dapat mengatasi rintangan ini. Selain itu, melengkapi daftar periksa mainnet yang menandatangani pengakuan token merupakan langkah terpenting untuk transisi yang lancar. Saat batas waktu semakin dekat, pengguna jaringan Fi harus bertindak cepat untuk mengamankan tempat mereka di jaringan terbuka dan membuka potensi penuh kepemilikan Fi Coin mereka. Sahabat Yasdar, kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Fi Network. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Satu hal yang harus selalu kita ingat, sukses tidak pernah mendahului proses. Jalani prosesnya, kita sama-sama menantikan dan menyambut kesuksesan yang sudah di depan mata. Semoga kuartal 1 tahun 2025 ini menjadi gerbang awal para pionir memulai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi Fi Network menjadi mata uang global dunia, solusi tatanan ekonomi global. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.